Kami dari kelompok PABP kelas 96 akan mempresentasikan ilustrasi pemotongan hewan kurban. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Hanani Davita dari kelas 96. Dan saya Bintang Yolanda Putri. Saya Clarissa Nindya Putri. Saya Sahara Palestia Diadi. Saya Talita Fitri Rahmania. Saya Siti Aisyah. Saya David Pramana Octaviano. Saya Nova Alfian Rizik. Saya Rafiq Al Ghazali Hasan. Saya Hatta Prakoso. Saya Muhammad Ihsan Kamil. Halo teman-teman semuanya, kalian tahu gak sih kita sebagai umat Islam biasanya di hari Idul Adha ngapain? Tahu kan pastinya? Kita pastinya berkurban dong. Nah, kalian tahu gak sih kalau misalnya berkurban itu juga ada tata caranya? Kita di sini mau mempresentasikan tentang tata cara berkurban. Sebelum berkurban, kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat. Usolli sunnatan li idil adha rakaataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Asal usul kurban berakar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai ujian ketaatan. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, Allah menggantikan dengan seekor kambing kibas besar. Pada detik-detik terakhir, dan kisah inilah yang menjadi awal mula syariat ibadah kurban hingga saat ini. Baik, itulah ceramah yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melakukan sholat 2 rakaat dan mendengarkan ceramah, biasanya kita akan pulang ke rumah masing-masing dan bertemu kepada tetangga dan keluarga untuk berkumpul bersama. Talita, kamu dengar gak sih ada penyembelihan kurban di lapangan? Kamu mau ikut gak? Ayo, kita nonton bareng yuk. Tahu gak sih? Kalau misalnya, kalau mau kurban itu harus mengikuti syariat Islam loh. Emang kenapa tuh? Karena kalau misalnya kurban akan dilakukan, nah, sapi yang disembelih atau hewan kurban yang akan disembelih itu Allah dagingnya akan lebih halal jika dipotongnya mengikuti syariat Islam. Oh, jadi gitu. Ya, dan alhamdulillahnya syariat Islam ini menghukumnya tuh harus ketat banget. Soalnya kalau misalnya kita mengkurbankan sapi atau hewan-hewan yang harus kita kurbankan, jadi ketika lehernya dipotong, ada banyak saluran yang akan terpotong. Jelas otak sapi tidak akan menerima minyak sapi terlalu lama. Nah, karena hal itu, sapi tidak akan menderita terlalu lama loh. Oh, hebat banget ya. Iya, kita bersyukur banget karena sapinya tidak akan merasakan sakit berlebihan atau terlalu lama. Ayo, yuk. Sebelum pemotongan hewan kurban, kita akan menyebutkan nama-nama orang yang akan mengorbankan hewan tersebut. Ujang bin Fulan, Yanto bin Fulan, Nasbat bin Fulan, Adi bin Fulan, Jajang bin Fulan, Jenny. Setelah membacakan nama-nama yang akan mengorbankan sapi tersebut, kita akan membacakan niat untuk berkurban. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma minka wa ka Allahumma taqabbal minna. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar.
membagikan daging-daging kurban. Daging. Oh, ada daging dari masjid. Ya. Kenapa nih? Puasanya di stick, biar enak. Emang enak daging kurban di stick? Enak aja sih Bu, tapi kalau saya ya Bu, biasanya keluarga senang itu rendang. Tapi biasanya tahu posisi Bu, kalau misalkan rendang itu adalah bekal untuk masyarakat Minangkabau yang ingin berpergian jauh. Makanya kalau misalkan rendang itu dimasaknya lama banget. Kalau saya sih anak-anak saya identik Bu, dan daging itu dibutuhkan atau gulungan daging segar yang dibumbui dan difermentasi atau didiamkan. Rasanya enak banget dan awet, pokoknya mantep deh. Ibu, rumah saya nyata di rumah saya banyak arang loh. Emang iya, Cok? Ayo ibu. Boleh saya bikin sup ya? Oke. Alhamdulillah banget ya Bu. Di Idul Adha ini dan di Ramadan ini bisa menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah, sambil itu menjalin silaturahmi dengan tetangga kita. Banyak banget deh, apalagi masakan yang enak banget. Alhamdulillah banget saya Bu. Masya Allah. Semoga tahun berikutnya kita bisa berkurban nih ibu. Amin.